Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat berupa umur panjang, sehat walafiat, rezeki yang halal dan thayyibah. Dan juga kita bersyukur pada Allah pada saat hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menghirup udara segar, oksigen yang tidak perlu dibayar. Masih banyak lagi mata kita bisa melihat, telinga kita masih bisa mendengar, tangan kita masih berfungsi, kaki kita, jantung kita, ginjal kita, dan banyak sekali rizki, nikmat-nikmat Allah yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Salah satunya yaitu adalah sukses. Sukses ini banyak sekali definisinya. Salah satunya apabila kita merasa lapar lalu kita ingin makan, lalu kita mendapatkan makanan itulah salah satu definisi sukses. Begitupun pula ketika kita haus, lalu kita ingin minum, lalu kita mendapati air minum lalu kita minum, itu adalah salah satu definisi sukses. Selanjutnya salawat dan salam tentu tak henti-hentinya selalu kita haturkan ke pangkuan beliau baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam juga tercurah kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, para syuhada, para tabi'in yang telah memperjuangkan Islam. Dan mudah-mudahan kita juga mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik para sahabat sejahtera berjamaah, terima kasih atas kebaikan sahabat-sahabat sejahtera berjamaah yang telah subscribe, yang telah like, yang telah share, yang telah menonton video ini, video dari sejahtera berjamaah, dan mudah-mudahan selalu istiqomah dalam melaksanakan ataupun tentang sharing-sharing tentang ilmu-ilmu kebaikan. Dan pada hari ini kita masih membaca atau mengupas buku bestseller yaitu 99 tanya jawab seputar salat yang disusun oleh Ustadz Abdul Somad LCMA. Dan kami mendoakan para sahabat sejahtera berjamaah mudah-mudahan selalu sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam rizki yang halal dan thayyibah, berkah, dan Allah ridhoi perjalanan hidup kita, menemani kita dalam berikhtiar. Selanjutnya mari kita lanjutkan yaitu pertanyaan yang kelima. Pada video yang lalu kita sudah membahas pertanyaan 1 sampai 4. Ya. Sekarang kita akan melanjutkan pertanyaan-pertanyaan dari mulai yang 5 dulu. Pertanyaan yang kelima adalah apakah salat mesti dilaksanakan secara berjamaah? Jawabannya ya, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah. Yang artinya, dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka sahabatmu lalu kamu hendak mendirikan salat bersama-sama mereka. Quran surah An-Nisa ayat 102. Ini salah satunya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat berjamaah, yaitu berada di surah An-Nisa ayat 102. Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah sahabat ya, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama mereka. Jadi ini perintah. Jangan cuma kumpul-kumpul saja ya kan, jangan cuma nongkrong-nongkrong, ketawa-ketawa, ngobrol-ngobrol, tapi kita juga dianjurkan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Allah tetap memerintahkan salat berjamaah ketika saat berperang jihad fisabilillah. Jika ketika berperang tidak menggugurkan salat berjamaah, maka tentunya pada saat aman lebih utama. Andai salat berjamaah itu bukan suatu tuntutan, pastilah diberikan keringanan saat kondisi genting. Ya. Di saat jihad fisabilillah pun kita dianjurkan untuk salat berjamaah. Artinya ini sangat
sangat besar sekali fadilahnya, keutamaannya sangat besar sekali ketika kita melaksanakan sholat berjamaah. Bahkan saat perang pun kita masih disuruh sholat berjamaah. Rasulullah SAW mendidik para sahabat untuk sholat berjamaah secara bertahap, diawali dengan memberikan motivasi. An Abdullah ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, qala salatul jama'ati tafdulu salatal fadha bi 27 darajah. Yang artinya dari Abdullah bin Umar, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, salat berjamaah lebih utama daripada salat sendiri 27 tingkatan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ini adalah keutamaan salat berjamaah, pahalanya ya, 27 tingkatan, 27 derajat. Jadi sangat besar sekali. Kalau kita sendirian kan salatnya dapat fadilah, dapat keutamaan, dapat pahalanya itu 1 tingkatan, sedangkan untuk sholat berjamaah itu 27 tingkatan. Ini hadis riwayat Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari ya. Kemudian dilanjutkan dengan inspeksi sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. An Ubay bin Ka'b qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, yauma subha faqala asyahidun fulan, qalu la, qala asyahidu fulanun, qalu la, qala inna hataini sholataini athqalu sholawati 'alal munafiqina walau ta'lamuna ma fihima la ataitumuhuma walau habwan 'ala rukabi wa inna as-saffal awwala 'ala mithli saffal malaikati walau 'alimtum ma fadilatuhu labtadartumuhu wa inna as-salata ar-rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdahu wa salatuhu ma'ar rajulaini azka min salatihi ma'ar rajuli wa ma kathura fahu wa ahabbu ila Allah ta'ala. Dari Ubay bin Ka'ab, ia berkata, suatu hari Rasulullah SAW, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, melaksanakan sholat subuh bersama kami. Rasulullah SAW bertanya, apakah si fulan ikut sholat berjamaah? Mereka menjawab, tidak. Rasulullah SAW bertanya, apakah si fulan ikut sholat berjamaah? Mereka menjawab, tidak. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya 2 sholat itu lebih berat bagi orang munafik. Andai kamu mengetahui apa yang ada dalam 2 sholat ini, pastilah kamu menghadirinya walaupun kamu merangkak dengan lutut. Sesungguhnya saf pertama seperti safnya para malaikat. Andai kamu mengetahui keutamaannya, maka kamu akan segera menghadirinya. Sesungguhnya sholat 1 orang bersama 1 orang lebih baik daripada sholat sendirian. Sholat 1 orang bersama 2 orang lebih baik daripada sholat 1 orang bersama 1 orang. Lebih banyak maka lebih dicintai Allah. Hadis riwayat Abu Daud. Maksudnya di sini lebih banyak orangnya itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini jelas ya, sholat subuh ya. Sholat subuh tadi keutamaannya sangat banyak sekali, keutamaan sholat subuh. Selanjutnya Rasulullah SAW memberikan ancaman bagi mereka yang menyepelekan sholat berjamaah. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqada nasan fi ba'di sholawati faqala laqad hamamtu an umara rajula yusalla bin nasi thumma ukhalifa ila rijali yatakhallafuna anha famur bihim fayuharraqu alaihim bihuzamil khatabi buyutahum walau alima ahaduhum annahu yajidu azman saminan la syahidaha, yakni sholatal isya. Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW kehilangan beberapa orang pada sebagian salat. Maka Rasulullah SAW bersabda, aku ingin memerintahkan seseorang memimpin salat berjamaah, kemudian aku menentang orang-orang yang meninggalkan salat berjamaah.
aku perintahkan agar rumah mereka dibakar dengan ikatan-ikatan kayu bakar. Andai salah seorang dari mereka mengetahui bahwa ia akan mendapati tulang yang gemuk atau daging, pastilah ia akan menghadirinya. Yang dimaksud Rasulullah SAW adalah sholat isya. Hadis riwayat Muslim. Jadi di sini adalah sambungan dari hadis yang tadi ya, yang tentang sholat subuh tadi. Di sini dikatakan sesungguhnya dua sholat ya di sini. Sesungguhnya dua sholat ini lebih berat bagi orang-orang munafik. Nah, dalam artian di sini sudah sebutkan sholat subuh ya. Lalu di hadis ini disebutkan sholat isya ya. Subuh dan isya itu disebutkan untuk selalu berjamaah ya. Pahalanya sangat besar sekali. Bahkan Rasulullah pun mengancam untuk membakar rumah-rumah orang-orang yang tidak mengerjakan sholat isya berjamaah. Masya Allah, berarti pahalanya, keutamaannya sangat banyak sekali. Selanjutnya dalam hadis lain disebutkan an Usamah ni Zaidin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi la yantahiyanna rijalun an tarkil jama'ati aw la uharraqanna buyutahum. Dari Usamah bin Zaid, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, hendaklah mereka berhenti meninggalkan sholat berjamaah atau aku akan membakar rumah mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah ya. Di sini Masya Allah, Rasulullah SAW sangat sekeras sekali ya. Apabila ada umatnya pada saat itu ya, rakyatnya, sahabatnya, apabila yang tidak melaksanakan sholat berjamaah, mereka, Rasulullah akan membakar rumah mereka. Masya Allah. Lalu pertanyaan ke-6, apa saja keutamaan sholat berjamaah itu? Jawabannya, banyak keutamaan sholat berjamaah menurut sunnah Rasulullah SAW. Berikut ini beberapa keutamaan tersebut. Lipat ganda amal sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis An Ibni Umar anna Rasulullah SAW Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi qala salatul jama'ati afdalu min salatil fadha bisab'in wa ishrina darajah. Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, salat berjamaah lebih baik daripada salat sendirian sebanyak 27 tingkatan. Hadis riwayat Muslim. 27 tingkatan ya pahalanya, fadilahnya untuk salat berjamaah. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala menjaga orang yang melaksanakan salat berjamaah dari setan. Rasulullah SAW bersabda, inna syaitana dhi'bul insani kadhi'bil ghanami ya'khudhu syatal qasiyata wan nahiyatan fa iyyakum wasya'aba wa alaikum bil jama'ati wal ammati wal masjid. Sesungguhnya setan itu bagi manusia seperti serigala bagi kambing. Serigala menangkap kambing yang memisahkan diri dari gerombolannya, dan kambing yang menyendiri, maka janganlah kamu memisahkan diri dari jamaah. Hendaklah kamu berjamaah bersama orang banyak dan senantiasa memakmurkan masjid. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Masya Allah. Kita sangat diperintahkan untuk sholat berjamaah dan memuliakan masjid. Ya, di sini diibaratkan apabila orang yang sendirian tidak sholat berjamaah, itu ibarat kambing bagi serigala ya. Ibarat kambing bagi serigala. Jadi kambing atau serigala itu sangat mudah untuk menangkap ataupun menerkam, memakan kambing itu. Dalam hadis riwayat Abu Ad-Darda disebutkan,
ma min thalathatin fi qaryatin wala badwi wala tuqamu fihi musallatu illa qad istahwadha alaihimus syaitanu fa alaika bil jama'ati fa inna ma ya'kulu dha'bul qasiyah. Ada 3 orang yang berada di suatu kampung atau perkampungan badui, tidak melaksanakan sholat berjamaah, maka sungguh setan telah menguasai mereka. Maka laksanakanlah sholat berjamaah, karena sesungguhnya serigala hanya memakan kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Hadis riwayat Abu Daud. Keutamaan sholat berjamaah semakin bertambah dengan banyaknya jumlah orang yang sholat. Berdasarkan hadis dari Ubay bin Ka'ab, Rasulullah SAW bersabda, wa inna sholata rajuli ma'ar rajuli azka min sholatihi wahdahu wa sholatuhu ma'ar rajulaini azka min sholatihi ma'ar rajuli wa ma kathura fa huwa ahabbu ila Allah ta'ala. Sesungguhnya sholat seorang dengan satu orang lebih utama daripada sholat sendirian. Sholat seseorang bersama 2 orang lebih utama daripada sholatnya bersama 1 orang. Jika lebih banyak, maka lebih dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Abu Dawud. Di sini tadi sudah disebutkan sholatnya sangat banyak sekali fadilahnya apabila kita melaksanakan sholat berjamaah, ya. Lebih banyak orangnya, maka Allah lebih mencintai. Dijauhkan dari azab neraka dan dijauhkan dari sifat munafik. Bagi orang yang melaksanakan sholat selama 40 hari secara berjamaah tanpa ketinggalan takbiratul ihram bersama imam, berdasarkan hadis Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, Allahumma shalli wa sallim berkali, man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin yudrikat takbiratal ula kutibat lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nafaq. Siapa yang melaksanakan, ya, salat karena Allah Subhanahu wa ta'ala selama 40 hari berjamaah, ia mendapatkan takbiratul ihram, maka dituliskan baginya dijauhkan dari 2 perkara, dari neraka dan dijauhkan dari kemunafikan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Masya Allah, ya. Keutamaan sholat berjamaah salah satunya adalah dijauhkan dari neraka dan dijauhkan dari kemunafikan. Dalam hadis ini terdapat keutamaan ikhlas dan sholat. Karena Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang melaksanakan salat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya tulus, ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala semata, makna dijauhkan dari kemunafikan dan azab neraka adalah dilepaskan dan diselamatkan dari kedua perkara tersebut. Dijauhkan dari kemunafikan artinya selama di dunia ia diberi jaminan tidak melakukan perbuatan yang munafik dan selalu diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Untuk selalu berbuat ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di akhirat kelak ia diberi jaminan dari azab yang menimpa orang munafik. Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih, memberikan kesaksian bahwa ia bukan orang munafik, karena sifat orang munafik merasa berat ketika akan melaksanakan sholat. Siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala hingga petang hari. Berdasarkan hadis riwayat Jundub bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih, man shalla subha fa huwa fi dhimmatillah. Siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Muslim, ya. Kalau kita sholat berjamaah ketika sholat subuh, itu insya Allah dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di sini hadis ini dari Rasulullah SAW. Mendapatkan balasan pahala seperti haji dan umrah. Berdasarkan hadis riwayat Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, man sholal ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tadlu'a syamsu thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tammatin.
Yang artinya, siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian ia duduk berzikir hingga terbit matahari, kemudian ia melaksanakan sholat 2 rakaat, maka ia mendapatkan balasan pahala seperti haji dan umroh. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, sempurna, sempurna, sempurna. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jadi ada amalan lain ya selain sholat berjamaah, selain sholat berjamaah subuh, yaitu adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampailah terbitnya matahari, lalu kita melaksanakan sholat 2 rakaat. Biasanya sholat suruk ya, orang menyebutnya sholat suruk. Maka sempurna, sempurna, sempurna ibadah dia pada subuh itu. Balasan sholat isya dan sholat subuh berjamaah berdasarkan hadis riwayat Utsman bin Affan. Rasulullah SAW bersabda, "Man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal laili wa man shallal subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullah." Siapa yang melaksanakan sholat isya berjamaah, maka seakan-akan ia telah melaksanakan qiyamul lail setengah malam. Siapa yang melaksanakan salat subuh berjamaah, maka seakan-akan ia telah melaksanakan qiyamul lail sepanjang malam. Ya. Di sini keutamaan salat isya qiyamul lail ya, berjamaah. Salat isya berjamaah itu adalah telah melaksanakan qiyamul lail setengah malam ya. Lalu siapa yang melaksanakan salat subuh berjamaah, maka seakan-akan ia telah melaksanakan qiyamul lail sepanjang malam. Kalau kita salat isya setengah malam, qiyamul lailnya. Tapi kalau kita sholat subuh, itu seakan-akan ia telah melaksanakan qiyamul lail sepanjang malam. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, malaikat berkumpul pada sholat subuh. Ya. Malaikat berkumpul pada sholat subuh dan sholat asar. Berdasarkan hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Yata'aqabuna fikum malaikatum bil laili wa malaikatum bin nahar wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asr. Thumma ya'rujul ladzina batu fikum fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim kaifa taraktum ibadi fayaquluna taraknakum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun." Malaikat malam dan malaikat siang saling bergantian. Mereka berkumpul pada sholat subuh dan sholat asar. Kemudian yang bertugas di waktu malam naik. Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui, bagaimanakah kamu meninggalkan hamba-hambaku? Mereka menjawab, kami tinggalkan mereka ketika mereka sedang melaksanakan sholat, dan kami datang kepada mereka ketika mereka sedang melaksanakan sholat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi kita di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kalau kita melaksanakan sholat berjamaah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengagumi sholat berjamaah karena kecintaannya kepada orang-orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Innallaha la ya'jabu minas sholati fil jami'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengagumi sholat yang dilaksanakan secara berjamaah. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Menanti sholat berjamaah menurut hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "La yazalul abdu fi sholatim ma kana fi musallahu yantadhirus sholata wa taqulul malaikatu lahum maghfir lahum marhamhu hatta yang sorifa aw yuhdith." Yang artinya, seorang hamba yang melaksanakan sholat kemudian ia tetap berada di tempat sholatnya menantikan pelaksanaan sholat, maka malaikat berkata, "Ya Allah, ampunilah ia, curahkanlah rahmatmu kepadanya hingga ia beranjak atau berhadas." Hadis riwayat Muslim. Keutamaan saf pertama berdasarkan hadis riwayat Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih,
Law ya'lamun nasu ma fin nada'i was-saffal awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu. Andai manusia mengetahui apa yang ada dalam seruan azan dan saf pertama, kemudian mereka tidak mendapatkannya melainkan dengan diundi, pastilah mereka akan melakukan undian. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ya. Ini tidak perlu diundi kalau kita mengetahui, ya. Kita langsung datang aja, datang ke masjid, kita sholat berjamaah. Jadi kita mendapatkan pahala-pahala atau fadilah-fadilah, ya, dari sholat berjamaah. Ampunan dan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang ucapan amin yang ia ucapkan serentak dengan ucapan amin yang diucapkan malaikat berdasarkan hadis Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim berkali bersabda, "Idza ammanal imamu fa ammanu fa innahu mawafaqo ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Sesungguhnya siapa yang ucapannya sesuai dengan ucapan amin yang diucapkan malaikat, maka Allah mengampuni dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Ya, dosa yang telah lalu pun kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apabila kita melakukan sholat berjamaah, ya. Andai manusia mengetahui apa yang ada di balik sholat berjamaah, pastilah mereka akan datang walaupun merangkak, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law ya'lamun nasu ma fin nada'i was-saffal awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu walau ya'lamuna ma fit tahjirin lastabaqu ilaih walau ya'lamuna ma fil atamati was-subhi la atauhuma walau habwa. Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, bersabda, andai manusia mengetahui apa yang ada dalam seruan azan dan saf pertama, kemudian mereka tidak mendapatkan cara melainkan diundi, mereka pasti akan melakukan undian. Andai mereka mengetahui apa yang ada di dalam takbiratul ihram, pastilah mereka akan berlomba untuk mendapatkannya. Andai mereka mengetahui apa yang ada dalam salat isya dan salat subuh, pastilah mereka akan datang meskipun merangkak, ya. Banyak sekali fadilah-fadilahnya, ya. Di sini tadi disebutkan untuk dengan mengampuni dosa-dosa kita, ya. Di sini mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu, tentunya dengan apabila dosa-dosa kita besar, tentunya kita taubatan nasuha, ya. Jadi keutamaan sholat berjamaah itu sangat banyak sekali tentunya. Apabila kita yang masih jomblo mungkin, ya, masih single, kita bisa bertanya-tanya dengan sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang sharing-sharing, ya, tentang pekerjaan ataupun yang lain-lain, ya kan, tentang sharing-sharing tentang ilmu. Jadi banyak sekali keutamaan sholat berjamaah. Salah satunya itu yang untuk di dunia, ya, apalagi di akhirat. Di dunia saja masih banyak fadilah atau keutamaannya apabila dan juga insya Allah di akhirat kelak Allah akan beri balasan yang sebaik-baiknya. Nah, untuk hari ini, untuk video kali ini cukup sekian dulu, dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih bagi sahabat yang telah menonton video ini dari awal, ya. Nanti kita akan lanjutkan di pertanyaan ke-7, ya, tentang sholat, tanya jawab tentang sholat, 99 pertanyaan tentang sholat, ya. Dan kami ingatkan kepada para sahabat sejahtera berjamaah, apabila yang belum melaksanakan sholat, segera laksanakan sholat, dan selalu berbuat baik, selalu bersedekah dalam keadaan susah ataupun lapang, dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan ijabah, Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan doa-doa kita semua. Baik, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.